Hai guys, kembali lagi di channel 247 Cinema. Kali ini saya mencoba merangkum film yang berjudul Sadako versus Kayako. Film ini dirilis pada tahun 2016. Saya doakan bagi para penonton sehat selalu, dimurahkan rezeki dan diberi umur panjang. Kertas karton pohon anggur, semoga para penonton dapat terhibur. Film diawali di sebuah rumah milik Nyonya Yatsue, seorang ibu yang bernama Tachibana, anggota PKK dari kelurahan mendatangi rumahnya tetapi tidak ada sahutan dari dalam, namun terlihat sekelebatan bayangan. Tachibana memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah itu secara diam-diam sambil memanggil nama Yatsue. Ia kira Yatsue sedang berada di ruang makan. Setelah dilihat lagi ternyata tidak ada siapa-siapa. Hanya terdapat sisa makanan di atas meja. Dengan rasa penasaran, Tachibana memeriksa ruangan lainnya yang ternyata Yatsue telah meninggal di samping TV yang sedang menyala dan tiba-tiba film berlanjut di sebuah universitas Suian. Seorang profesor yang bernama Morishige sedang mempresentasikan mengenai hantu legenda yang berada di Jepang. Salah satu dari legenda tersebut yang paling Prof suka adalah video terkutuk. Dua orang sahabat yaitu Natsumi dan Yuri yang menghadiri kultum tersebut hanya menumpang tidur di dalam ruangan. Menurut Profesor Morishige, legenda tersebut hanyalah buatan manusia. Oleh karena itu, semua peserta yang hadir tidak pernah mengalami bertemu dengan salah satu dari hantu legenda yang telah disebutkan tersebut. Karena itu hanyalah cerita turun-temurun yang mengandalkan ingatan saja. Tetapi mengenai video terkutuk, ia sangat antusias sekali. Video terkutuk adalah legenda daerah yang muncul di akhir tahun 1990-an. Jika seorang menonton video tersebut, maka hantu yang dinamakan Sadako akan menelpon orang tersebut, lalu mengatakan akan meninggal dalam 2 hari. Setelah melewati 2 hari, maka hantu Sadako akan muncul di hadapan mereka dan merasuk ke dalam raga, lalu orang tersebut akan meninggal. Tetapi saat ini rekaman video sudah lama tidak dipakai karena zaman sudah era digitalisasi. Prof yakin video tersebut masih ada hingga sekarang. Prof berjanji bagi siapa saja yang membawa video terkutuk yang asli kepadanya, maka ia akan membayar mahal untuk video tersebut. Ternyata ia menceritakan legenda-legenda tersebut ujung-ujungnya hanya untuk mempromosikan buku karangannya saja. Setelahnya, Natsumi dan Yuri ngopi bareng di sebuah kafe pinggir jalan. Natsumi meminta tolong Yuri untuk mencarikan alat pemutar kaset. Sementara di tempat lainnya, seorang yang bernama Susuka bersama keluarganya pindah rumah karena alasan pekerjaan ayahnya yang pindah. Rumah barunya kini dekat dengan sebuah rumah besar tetapi menyeramkan yang ternyata itu adalah rumah hantu. Karena Natsumi telah berjanji akan menyalin video yang di dalamnya ke sebuah DVD sebagai hadiah ulang tahun pernikahan orang tuanya. Ulang tahunnya akan tiba 2 hari lagi. Natsumi berjanji akan mentraktir Yuri makan siang selama 5 kali jika membantunya. Setelahnya Natsumi bersama Yuri pergi ke pasar barang rongsokan untuk mencari alat pemutar kaset. Akhirnya barang yang mereka berdua cari-cari ketemu juga, harganya juga terjangkau. Malam harinya seorang karyawati yang bernama Keiko di penjual barang rongsok bilang kepada bosnya bahwa ia telah menjual salah satu alat pemutar kaset. Tepat 2 hari yang lalu ia juga menonton video yang ada di dalamnya. Tiba-tiba saja Keiko naik ke lantai 2 dan melompat ke bawah sehingga kepalanya pecah. Tangannya juga menggenggam rambut, lalu Keiko pun modar seketika. Sementara Natsumi bersama Yuri mencoba alat pemutar kasetnya di kamar kos-kosan Yuri. Ternyata terdapat sebuah kaset video di dalamnya. Tiba-tiba HP Yuri berdering, ada yang mengirimnya pesan sehingga ia hanya fokus kepada HP-nya saja. Sedangkan Natsumi menonton video yang sedang diputar, ternyata itu adalah video terkutuk yang Prof Morishige katakan. Setelahnya Natsumi menjadi ketakutan dalam 2 hari lagi kematian dirinya akan tiba. HP milik Natsumi juga berdering dengan ragu. Ia menyuruh Yuri untuk mengangkat panggilan tersebut dan di tempat lainnya, Susuka tiba-tiba berada di dalam rumah hantu dekat dengan rumahnya. Terlihat hantu wanita ada di belakangnya yang ternyata ia hanya bermimpi. Malam harinya, Natsumi dan Yuri mendatangi toko tempat mereka membeli alat pemutar kaset video kembali, berniat mengembalikan kaset video yang berada di dalamnya. Penjual tersebut lantas menceritakan dari mana barang itu mereka dapatkan, yaitu dari seorang nenek yang tiba-tiba saja bunuh diri lalu mereka borong semua barang-barangnya dengan harga murah.
Namun petugas perlindungan wilayah yang menemukan jenazahnya juga meninggal setelah 2 hari. Di tokonya, seorang karyawati bunuh diri setelah 2 hari lalu menonton video terkutuk itu. Keesokan harinya Suzuka bersekolah mendapatkan cerita dari kedua temannya mengenai rumah hantu itu, yang notabene dulunya terjadi pembunuhan dan bunuh diri. 10 tahun yang lalu, seorang suami yang tinggal di rumah itu menusuk istrinya dan menenggelamkan anaknya di bak mandi hingga mereka berdua tewas. Sepulangnya dari sekolah, Suzuka mendapati seorang anak kecil yang sedang berdiri di depan gerbang rumah hantu. Lalu datang 3 orang bocil lainnya. Ketiga bocil bangor itu lalu membuli seorang lainnya dengan memasukkan batu ke dalam tas dan menyuruhnya masuk ke dalam rumah hantu. Si bocil yang dibuli pun mau tidak mau mengikuti kemauan ketiga bocil bangor masuk ke dalam rumah hantu tersebut. Dengan rasa takut ia masuk ke dalam rumah lalu mengambil sebuah batu dari dalam tasnya. Tiba-tiba saja muncul hantu bocil di hadapannya. Bocil itu mengambil sebuah batu lalu menipuk seorang bocil yang bangor sehingga terkena jidatnya. Dan akhirnya ketiga bocil bangor tersebut ikut masuk ke dalam rumah hantu itu. Dengan rasa jengkel karena jidatnya ketimpuk, lantas ketiga bocil bangor masuk ke dalam. Dan yang terjadi adalah satu persatu dari mereka dikerjai dan ditenggelamkan oleh hantu yang berada di dalam rumah itu. Sementara Natsumi dan Yuri mendatangi kediaman Prof Morishige untuk mencari jalan keluar karena Natsumi tidak sengaja menonton video itu. Lantas Yuri menyerahkan kaset video terkutuk kepada Prof Morishige. Lalu Morishige menceritakan mengenai Sadako, yaitu hantu yang merasuki pikiran manusia untuk melakukan bunuh diri. Untuk membuktikan video itu asli atau tidak, lantas Morishige berniat untuk menontonnya dan menyuruh mereka berdua meninggalkan ruangan. Setelah menonton video, Morishige mendapatkan panggilan telepon. Ia pun akhirnya dapat menemukan video legenda hantu Sadako yang asli. Ternyata Morishige juga tidak tahu untuk menangkal kutukan tersebut. Ia berjanji akan mengupdate buku karangannya sebelum ajal kematiannya tiba. Morishige juga berjanji akan memanggil paranormal untuk masalah ini dan menyarankan Yuri agar tidak menonton video itu untuk menjadi saksi hidup bahwa legenda hantu Sadako benar adanya. Sementara Suzuka yang asik duduk didekati oleh 2 orang temannya yang mengabarkan menghilangnya 4 orang anak SD di dekat sekolah mereka. Malam harinya, Morishige mendapatkan telepon dari seorang paranormal. Ia disuruh datang ke tempatnya bersama Natsumi dan Yuri. Morishige menceritakan kisahnya melihat paranormal yang bernama Horiryu mengusir roh jahat di dekat mereka kini berada. Sesampainya mereka di sana, Horiryu mengatakan kali ini ia merasakan roh yang amat jahat berbeda dengan yang ia sudah tangani selama berprofesi sebagai paranormal. Hanya terlihat gelap total dan penuh dengan kejahatan. Natsumi khawatir akan keselamatan dirinya karena esok hari adalah hari kedua setelah menonton video terkutuk itu. Horiryu menyuruh anak buahnya untuk mengkosongkan jadwalnya esok dan lusa untuk membantu menyelamatkan Natsumi dari kematian. Setelahnya, mereka melakukan ritual pengusiran setan yang berada di dalam tubuh Natsumi. Horiryu menggelonggongkan air ke dalam tubuh Natsumi agar setan yang berada di dalam tubuhnya pergi. Bukannya pergi, malah setan itu mempengaruhi anak buah Horiryu untuk melakukan bunuh diri lalu membunuh Horiryu juga dan juga Morishige. Natsumi segera sadar, tetapi ia malah menyalahkan semua itu disebabkan oleh Yuri yang memaksa memutar video terkutuk sehingga ia menontonnya. Yuri menyuruh Natsumi memberikan video itu untuk ia tonton agar kutukan itu berpindah kepada dirinya sesuai yang dikatakan di dalam buku Morishige. Kemudian Yuri menonton video terkutuk itu di sebuah ruangan. Terlihat setan berambut panjang di dalam video itu dan tiba-tiba berada di belakangnya. Tak lama kemudian telepon di ruangan berdering. Lalu muncul 2 orang dari luar yang ternyata adalah paranormal lain yang bernama Kyojo bersama Tamao. Kyojo telah dihubungi Horiryu untuk membantunya menangani masalah yang sedang dihadapi oleh Natsumi dan Yuri. Lalu Yuri memberikan uang yang telah dipersiapkan sebagai imbalan jasa mengusir setan untuk Kyojo. Kyojo mengatakan sangat sulit untuk menghapus kutukan kepada seseorang yang telah menonton video itu. Namun jika semakin takut maka akan semakin menderita.
Tiba-tiba penerangan di dalam ruangan padam. Kyojo mengetahui bahwa Sadakolah yang sedang merasuki tubuh Natsumi. Kyojo bersama Tamao mempunyai rencana yaitu mengadu antara dua ruh jahat saling bertarung yaitu Sadako melawan Kayako yang mendiami rumah hantu. Besok malam Kyojo akan menemui Yuri dan Natsumi kembali. Ia meminta mereka berdua tidak pergi kemana-mana dan akan menjelaskan detail proses dalam membantu Natsumi. Yuri juga meminta tolong untuk menyalinkan video kaset milik Natsumi ke dalam DVD kepada Kyojo. Keesokan harinya, Natsumi dan Yuri melihat video rekaman orang tua Natsumi saat menikah. Kedua orang tuanya terlihat sangat bahagia di momen tersebut. Sebenarnya, Natsumi lahir sebelum acara pernikahan tersebut diselenggarakan, karena orang tuanya tidak mempunyai cukup uang sebelumnya. Sementara Kyojo bersama Tamao mendatangi rumah hantu di mana 4 anak SD hilang di dalamnya. Tiba-tiba kuping Tamao berdengung, Kyojo segera menghentikan dengungan tersebut. Mereka berdua segera mengelilingi rumah hantu itu yang mempunyai halaman cukup besar dan terdapat sumur 2 di belakangnya. Lalu mereka membuka pintu utama. Tamao mengatakan siapa saja yang masuk ke dalam rumah itu maka akan mendapatkan kutukan dan meninggal. Kyojo segera mengambil sebuah batu dan melafalkan mantra lalu melemparkannya ke arah pintu yang ada di dalam rumah. Kembali kepada Yuri setelahnya, ia keramas di dalam kamar mandi, terlihat banyak potongan rambut berjatuhan membuatnya kaget dan takut. Tiba-tiba saja terlihat bayangan di balik pintu kaca yang ternyata adalah Natsumi sedang berdiri di sana. Dari luar rumah hantu terlihat Susuka yang berdiri di depan pagar. Dengan mata batinnya Tamao mengatakan bahwa hantu di rumah itu memanggil Susuka, oleh karena itu ia harus menjauh dari rumah itu. Kemudian Susuka kembali ke dalam rumahnya dan makan malam bersama dengan bapak ibunya. Ia bercerita melihat 4 anak SD kemarin sore di depan rumah hantu sebelum pagi harinya dinyatakan hilang. Sementara Yuri bersama Natsumi masih berada di dalam apartemen seharian tidak pergi kemana-mana, menunggu kedatangan Kyojo bersama Tamao yang akan datang 1 jam lagi. Mereka berdua sebenarnya takut akan ajal yang segera menjemputnya karena sudah melihat video terkutuk itu. Yuri menyemangati Natsumi yang kelihatannya sudah tidak punya harapan lagi. Mereka berharap sepenuhnya kepada Kyojo dapat membantu memecahkan masalah tersebut. Natsumi mengeluarkan salinan DVD yang berisikan video terkutuk yang dibuat oleh Morishige sebelum ia meninggal digengbeng oleh hantu Sadako. Saat Yuri sedang mandi, Natsumi ternyata mengupload video terkutuk itu ke internet dan sudah banyak orang yang mendownloadnya. Ayah Susuka mengira mungkin saja keempat bocil itu hanya melarikan diri dan akan segera ditemukan, lalu Susuka masuk ke dalam kamarnya. Tiba-tiba saja ia berhalusinasi berada di dalam rumah hantu dan bertemu dengan seorang bocil yang dinyatakan hilang. Natsumi bertanya kepada Yuri maukah ia mati bersamanya. Karena Natsumi tidak mau mati dibunuh oleh hantu Sadako, lebih baik mati bunuh diri saja. Lalu Natsumi mengambil tali dan mengunci pintu dari luar kamar. Ia berniat mengakhiri hidupnya saat itu juga. Hantu Sadako pun datang mendekati Natsumi sehingga Natsumi pun Yuri juga tidak sempat untuk menolongnya. Tak lama kemudian datang Kyojo bersama Tamao. Kutukan Sadako sangat sulit untuk dapat dihindari. Yuri juga bilang kepada Kyojo bahwa Natsumi telah menyebarkan video terkutuk itu ke internet, sehingga kutukan Sadako masih akan terus menyebar. Yuri bersedia untuk membantu mengakhiri kutukan Sadako. Kyojo sudah mempunyai rencana melakukan sesuatu di keesokan malamnya di saat waktu kematian yang telah diperkirakan. Tamao bilang saat ini Susuka sedang berada di dalam bahaya besar. Susuka melihat seorang bocil yang hilang muncul di jendela rumah hantu. Lantas ia pergi ke rumah hantu itu secara diam-diam, tetapi ibu dan bapaknya ikut terbangun karena suara pintu terbuka. Susuka langsung masuk ke dalam pintu pagar yang sudah tidak terkunci lagi. Dengan bermodalkan senter, memberanikan diri masuk ke dalam rumah hantu itu. Secara perlahan-lahan, Susuka pergi ke lantai 2 rumah untuk memastikan bocil yang ia lihat dari jendela kamarnya berada di sana. Benar saja, seorang bocil yang hilang berada di sana sedang duduk. Tiba-tiba saja bocil itu berubah menjadi hantu bersuara kucing. Untung saja bapak dan ibunya segera datang.
Tetapi setan bocil bersuara kucing itu mencopot kepala bapaknya Susuka hingga tewas. Terlihat setan lainnya yang dinamakan Kayoko turun dari tangga lantai 2 mendekati Susuka yang sedang bersama ibunya. Untung saja Kyojo segera menarik Susuka keluar, tetapi ibunya langsung digengbeng oleh setan Kayako. Keesokan harinya Susuka telah sadar dari pingsannya. Kyojo langsung memberitahu bahwa bapak dan ibunya telah meninggal tidak akan pernah kembali lagi. Kyojo juga memberitahu rencana mereka yang akan mengadu kedua setan jahat antara Kayoko dengan Sadako di tengah malam nanti. Tujuannya adalah untuk menghancurkan dua setan jahat sekaligus. Kutukan Susuka dan Yuri akan bertaruh, dengan begitu mereka akan selamat. Setelahnya, Kyojo bersama Tamao pergi ke belakang halaman rumah hantu untuk membuat penutup lubang sumur. Mereka saling bekerja sama untuk memusnahkan dua kutukan setan jahat. Malam hari pun tiba, Yuri bersama Susuka masuk ke dalam rumah hantu dengan membawa kaset video berserta alat pemutarnya. Kemudian Susuka menonton video terkutuk itu di sana. Terdengar suara gaduh dari atap rumah mendekati mereka berdua. Tiba-tiba terlihat hantu bocil di dekat Yuri. TV pun gresek-gresek dan hantu bocil itu ditarik rambut dari dalam TV. Terdengar lagi suara yang identik dengan kedatangan hantu Kayako mendekati Yuri dan Susuka. Mereka berdua sangat ketakutan mendengarnya. Yuri diperintahkan Kyojo untuk menonton video terkutuk kembali. Tiba-tiba saja hantu Sadako keluar dari dalam layar TV. Dari belakang mereka juga terlihat hantu Kayako mendekati. Yuri dan Susuka segera menghindar karena kedua hantu jahat tersebut berkelahi. Karena rencananya gagal tidak sesuai yang diharapkan, Kyojo menyuruh Yuri dan Susuka keluar dari dalam rumah tersebut. Di luar dugaan mereka, ternyata Sadako lebih kuat dari Kayako. Kini hantu Sadako mendekati mereka berdua. Kemudian Kyojo menyuruh Yuri bersama Susuka pergi ke belakang rumah untuk mendekati sumur tua yang berada di sana. Satu dari mereka berdua akan dikorbankan untuk dikuasai salah satu dari kedua hantu jahat tersebut, lalu akan menyemplung ke dalam sumur dan akan ditutup selamanya. Yuri bersedia menjadi orang yang akan ditumbalkan demi menghancurkan kedua kutukan hantu jahat tersebut selamanya. Ia segera berdiri di dekat sumur tua, terlihat kedua hantu jahat mendekatinya. Yuri segera menyemplung ke dalam sumur tua, kedua hantu pun bertabrakan dan beradu kekuatan. Susuka segera berlari mendekati sumur untuk menutup sumur tersebut. Sedangkan Kyojo pingsan karena terlempar dari kekuatan goib dari kedua hantu. Namun penutup sumur juga hancur berantakan, lalu keluar hantu Sadako dari dalam sumur. Sampai di sini film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa kembali.